Apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Dan apa itu perkembangan ekonomi? Kira-kira dari keduanya ada kaitannya nggak ya? Maka dari itu, mari kita bahas. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Hasil produksi barang dan jasa ini tergambar melalui nilai pendapatan nasional suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan ciri berupa bertambahnya produksi barang dan jasa, bertambahnya output per kapita, dan perubahan pada struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah proses pengembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara atau perusahaan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, kita dapat menggunakan dua konsep pendapatan nasional, yakni Gross Domestic Product atau GDP dan Gross National Product atau GNP. Gross Domestic Product adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga negara yang ada di dalam negeri, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dalam bahasa Indonesia, GDP disebut sebagai produk domestik bruto. Sedangkan Gross National Product adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga asli yang tinggal di suatu negara maupun yang berada di luar negeri. Dalam bahasa Indonesia, GNP ini disebut sebagai produk nasional bruto. Nah, untuk menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi, kamu bisa memilih pendapatan nasional mana yang lebih tinggi. Umumnya, negara berkembang menggunakan GDP untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, sedangkan GNP digunakan oleh negara-negara maju saja. Kenapa pakai BDP rumusnya? Karena BDP itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Nah, PDB itu mempengaruhi pendapatan nasional, guys. Jadi, secara langsung bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya bisa dihitung menggunakan PNB juga loh. Cuman pada umumnya memang menggunakan PDB ya. Dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi, teman-teman tahu nggak nih, apa sih perbedaan di antara keduanya? Atau sama aja? Untuk pertumbuhan ekonomi itu mengukur peningkatan kuantitas produksi, sedangkan perkembangan ekonomi lebih berkaitan dengan peningkatan kualitas dan berbagai aspek lain yang membentuk struktur ekonomi. Keduanya saling terkait dan penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu sendiri. Di antaranya yakni sumber daya manusia. Perencanaan pembangunan ekonomi negara sangat bergantung pada kualitas manusia, karena sumber daya manusia dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah. Supaya menjadi sumber daya yang berkualitas, individu harus mempunyai keahlian, rasa ingin tahu yang tinggi, selalu berinovasi, dan bertanggung jawab. Perlu kamu ingat, kualitas penduduk atau sumber daya manusia yang baik menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sumber daya alam meliputi tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, hasil tambang, dan hasil laut. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah mempermudah proses pembangunan ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah ada, negara membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolahnya. Semakin canggih teknologi yang dimiliki, maka semakin besar peluang negara untuk maju. Melalui pemanfaatan iptek, negara dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih cepat, banyak, mudah, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Negara yang menganut sistem liberalis memberikan kebebasan kepada penduduknya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu tradisional, komando, liberal, campuran, dan sistem ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia. Sosial budaya. Nilai-nilai sosial budaya berpengaruh terhadap proses pembangunan. Nilai ini dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat. Contohnya, budaya gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia atau etos kerja yang menjadi ciri khas masyarakat Jepang. Sebaliknya, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tentu menjadi lambannya proses pembangunan. Modal. Modal sangatlah penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Modal dibutuhkan untuk mengolah bahan baku, membeli peralatan, sehingga mendirikan infrastruktur. Modal bisa diperoleh dari pelaku usaha itu sendiri, anggaran pemerintah, pihak swasta, atau bantuan investor luar negeri. Semakin tinggi modal yang dimiliki, semakin cepat pembangunan ekonomi mencapai target. Dan yang terakhir, kondisi politik. Politik dan pembangunan ekonomi tentunya saling berhubungan. Jika kondisi politik di suatu negara sedang tidak baik, seperti mengalami peperangan atau kudeta, maka berpengaruh terhadap investor yang ingin menanamkan modal di negara tersebut. Sebaliknya, stabilitas politik akan mengundang investor untuk menanamkan modal mereka. Nah, kalau tadi kita udah bahas beberapa materi terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang terakhir kita bakal bahas apa aja sih contoh-contoh nyata terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia. Yang pertama ada pembangunan kawasan industri. Pemerintah Indonesia mendorong pembangunan kawasan industri di daerah seperti Cikarang untuk meningkatkan produksi dan perdagangan. Yang kedua ada pengembangan UMKM. Pemerintah juga berupaya mendorong UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih beragam dan berkualitas seperti makanan dan pakaian. Dan yang terakhir, resiliensi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan resiliensi yang mengesankan, terutama di sektor industri, pengolahan, dan pertanian. Oke, itu tadi materi terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Thanks for watching guys, see you and goodbye.